Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan bersama saya Sartika Ujud dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairul Ternate. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Nah, organ-organ sistem pencernaan pada manusia dibagi menjadi dua berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama saluran pencernaan dan yang kedua kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan tempat terjadinya seluruh proses pencernaan, sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Kelenjar pencernaan ini terdiri atas yang pertama kelenjar air liur, dan yang kedua kelenjar lambung, dan yang ketiga hati dan pankreas. Enzim yang dihasilkan organ-organ tersebut berfungsi dalam pencernaan secara kimiawi. Adapun fungsi-fungsi dari organ-organ pencernaan. Fungsi dari organ-organ pencernaan yang pertama untuk menghancurkan makanan menjadi yang lebih halus, dan yang kedua menyerap zat makanan yang terlarut hingga masuk ke dalam darah, dan yang ketiga mengeluarkan zat makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Nah, itulah fungsi-fungsi dari organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ apa saja yang terlibat dalam proses pencernaan pada manusia. Nah, di sini sudah ada gambar dari bagian-bagian organ pencernaan pada manusia. Mulai dari yang pertama, yaitu rongga mulut. Rongga mulut merupakan pintu masuk makanan ke dalam tubuh. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Bagian yang berfungsi dalam pencernaan makanan adalah gigi, lidah, dan air liur. Gigi dan lidah mencerna makanan secara mekanik, sedangkan air liur mencerna makanan secara kimiawi. Fungsi gigi untuk menghancurkan makanan, dan fungsi lidah yang pertama untuk mengatur letak makanan pada saat mengunyah, dan yang kedua membantu menelan makanan, dan yang ketiga untuk mengecap rasa makanan. Permukaan lidah kita dapat mengecap rasa, yaitu rasa manis, pahit, asam, asin, dan juga gurih. Kelenjar ludah menghasilkan ludah dan enzim amilase atau petialin. Enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah zat tepung dan amilum menjadi maltosa. Bagian organ pencernaan yang kedua yaitu faring atau tenggorokan. Faring adalah tabung visibomolekular yang terdapat persis di depan tulang leher yang berhubungan dengan tulang hidung, tulang telinga tengah, dan laring. Adapun fungsi dari faring yaitu sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan ke rongga mulut hingga ke esofagus. Sekarang kita ke bagian organ pencernaan yang ketiga, yaitu esofagus atau kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan merupakan organ berbentuk pipa yang menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Adapun fungsi dari esofagus yaitu untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut menuju ke lambung. Selanjutnya kita ke bagian organ pencernaan yang keempat, yaitu lambung. Lambung merupakan salah satu organ yang menjadi bagian dari sistem pencernaan pada manusia. Adapun fungsi lambung yaitu sebagai tempat penyimpan dan pencernaan makanan baik secara mekanik maupun kimiawi. Sekarang kita ke bagian organ pencernaan yang kelima, yaitu usus halus. Usus halus adalah organ yang merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Usus halus juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum, dan yang kedua usus kosong atau jejunum, dan yang ketiga usus penyerap atau ileum. Adapun fungsi dari
usus halus, yaitu yang pertama penyerap nutrisi makanan dan minuman yang telah dikonsumsi, dan yang kedua menghasilkan zat penting yang menyalurkan cairan empedu yang akan mengubah lemak menjadi bentuk emulsi, dan yang ketiga penetral makanan sebagai penetral makanan dalam pencernaan, dan yang keempat berperan dalam imunitas. Fungsi usus halus juga membantu imunitas tubuh. Selanjutnya kita ke bagian organ pencernaan, yaitu usus besar. Usus besar atau kolon dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntut dan rektum. Adapun fungsi utama dari organ ini adalah menyerap air dari feses. Pada mamalia, kolon terdiri dari kolom menenjak atau ascending, kolom melintang atau transverse, kolom menurun atau descending, kolom sigmoid, dan rektum. Nah, untuk materi dari organ-organ sistem pencernaan pada manusia sampai di sini dulu ya. Semoga materinya dapat bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.